Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Adalia Putri, NIM 06141282025022, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Kelas Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Pendidikan yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Dr. Anda Sri Sumarni, Magister Pendidikan, dan Ibu Mahyumi Rantina, Magister Pendidikan. Adapun materi yang saya bahas yaitu mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Yaitu sejarah pendidikan masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Orde secara harfiah dapat diartikan zaman atau masa. Secara konseptual, Orde Lama biasanya diartikan sebagai zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1965, yaitu sejak diumumkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 sampai dengan digantikannya Soekarno oleh Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret tahun 1965 yang selanjutnya dikenal sebagai Supersemar Pendidikan pada masa Orde Lama. Terutama difokuskan antara 1950 sampai 1966 sebagaimana diketahui sesudah konferensi meja bundar pada tahun 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Di dalam Republik Indonesia Serikat diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat juga diatur mengenai pendidikan nasional. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno, memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang merasakan sosialisme menjadikan rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya, konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Adapun di bawah Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem AMO. Berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Panca Dharma Taman Siswa dan semboyan ing ngarso sumtulodo ing madya mangunkarso tut wuri handayani. Pada tahun 1950 diundangkan pertama kali Peraturan Pendidikan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada tahun 1961 diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi. Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Perkembangan politik masa Orde Lama yang mempengaruhi jalannya kebijakan pendidikan nasional adalah sejak tahun 1959. Indonesia berada di bawah gelora manifestasi politik. USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006 hingga yang sekarang 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi,
dan impact dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dan tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikan. Selanjutnya, kurikulum pada masa Orde Lama terbagi menjadi 3, yaitu rentang tahun 1945 sampai 1968. Yang kedua, rencana pelajaran terurai 1952. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah masa Orde Lama. Kebijakan pemerintah Orde Lama di bidang pendidikan itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebijakan pendidikan secara umum. Yang kedua, kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam dan madrasah. Yang pertama yaitu kebijakan pendidikan secara umum. Setelah terbentuknya Kementerian Pendidikan yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri pertama, maka diadakanlah berbagai usaha perubahan pada sistem pendidikan di Indonesia serta menyesuaikannya dengan keadaan yang baru. A. Kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. B. Landasan ideal pendidikan di Indonesia. C. Tujuan pendidikan Indonesia. Dan D. Sistem persekolahan di Indonesia. Yang kedua yaitu kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam dan madrasah. Kebijakan pemerintah Orde Lama yang memberikan perhatian terhadap pesantren dan madrasah baru dimulai diberikan ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP 22 pada tanggal 27 Desember 1945 menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Ketentuan-ketentuan lain tentang pengelolaan lembaga pendidikan agama yang juga direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. 1. Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. Yang kedua, para guru dibayar oleh pemerintah. Yang ketiga, pada sekolah dasar pendidikan diberikan mulai kelas 4. Yang keempat, pendidikan itu diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu. Yang kelima, para guru diangkat oleh Departemen Keagamaan. Yang keenam, para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum. Yang ketujuh, pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama. Yang kedelapan, diadakan latihan bagi para guru. Dan yang kesembilan, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki. Adapun yang keempat yaitu sistem pendidikan masa Orde Lama. Ada 2 periode, yaitu yang pertama periode 1945 sampai 1950. Sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan rendah. 2. Pendidikan guru. Pada pendidikan guru terbagi menjadi 3, yaitu sekolah guru B atau SGB. Yang kedua sekolah guru C atau SGC, dan yang ketiga sekolah guru A atau SGA. Yang ketiga yaitu pendidikan umum terbagi menjadi 2, yaitu sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah tinggi SMT. Yang keempat yaitu pendidikan kejuruan, pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Yang kelima pendidikan teknik, terbagi menjadi kursus kerajinan negeri atau KKN, sekolah teknik pertama atau SDP, sekolah teknik, dan sekolah teknik menengah STM, kemudian pendidikan guru untuk sekolah teknik. Yang keenam yaitu pendidikan tinggi, yang ketujuh pendidikan tinggi Republik, yang kedelapan pendidikan tingkat pendudukan Belanda. Yang kedua yaitu periode 1950 sampai 1966. Secara konstitusional, sistem pendidikan dalam era ini didasarkan kepada pengaturan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, Junto Nomor 12 Tahun 1954. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perguruan Tinggi. Yang ketiga, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintahan Orde Lama menegaskannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya.
Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.